وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرة المكرمين والمكرمين para ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, guru kita dari mana beserta seluruh pengurus masjid Al-Mukarramah, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita kembali di dalam salat maulid berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, mari kita baca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, andai kala kita, keluarga kita, para guru kita, dan mereka yang pernah memakmurkan masjid Al-Mukarramah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan menjadikan kuburnya roboh dan jauh jannah. Juga dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan mengabulkan segala hajat-hajat kita semua. Ada hadini wa kulliyatin shalihah jami'an syamilah min khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. An Abi Qatadah al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila as-salati wa uridu an uqawwila biha fa asma'u buka as-sabi فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق عليكم. رواه البخاري. Kata Abi Qatadah al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ingin melakukan salat dan saya ingin panjang memanjangkan salat. Beliau menjadi imam biasanya di dalam salat subuh. Beliau biasanya membaca salat at-tiwal, surat-surat panjang, surat-surat at-tiwalul fasl, seperti Amma Yatasa'al, seperti Abasa wa Tawalla, itu disebut dengan at-tiwalul fasl yang biasanya Nabi baca di setiap salat subuh. Meskipun kadang-kadang baca surat yang sangat panjang, karena sholat subuh itu rakaatnya cuma 2 rakaat, maka biasanya beliau menyangkakan berdiri di dalam sholat. Paling pendek sholat yang dilakukan oleh Nabi itu biasanya pada sholat maghrib. Beliau cepat. Kemudian kalau sholat isya, beliau membaca surat-surat yang sedang, surat-surat Al-Quran, Al-Musyrah dan lain-lain. Itu adalah surat-surat yang dibaca di saat sholat isya. Suatu saat kata beliau,
Saya ingin melakukan sholat subuh. Saya ingin memanjangkan sholat. Fa asma'u juga as-shalah. Tapi saya mendengar suara anak kecil yang menangis. Ada anak kecil menangis. Fa atajawwaza fi sholati. Akhirnya saya percepat sholat. Gak jadi dia memanjangkan sholat. Qarahiyata an asyqa ala ummi. Karena saya gak suka memberatkan ibu. Barangkali ibu dan anak itu sedang sholat, anaknya dibawa, ditaruh di pinggirnya karena masih bayi. Yang tadinya mungkin terlelap tidur, dibawa ke masjid, tahu-tahu dia bangun nangis. Nabi mendengar tangisan itu dan beliau tidak mau membuat ibunya begitu sedih. Bisa jadi ibunya akan gelisah dalam sholatnya tatkala mendengar anaknya menangis. Maka beliau bercepat. Hanya karena anak kecil, padahal beliau paling amal yang paling beliau suka itu sholat. Beliau itu senang dan sering kali berkata kepada Bilal, "Alina bi ayatillah." Beliau yang mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Allah menjadikan kesenanganku sedangkan aku di dalam sholat. Itu kebiasaan bagi Nabi Muhammad SAW. Namun saat-saat yang tidak bersama dengan Tuhannya itu, beliau bercepat demi tangisan seorang anak karena beliau khawatir ibunya sedih, terganggu dan lain sebagainya. Yang menunjukkan betapa belas kasihan Nabi Muhammad SAW dari kalau melihat kepada ibunya. Sebab ibu itu bila melihat anaknya menangis, melihat anaknya sedih, melihat anaknya sakit, itu sangat gelisah. Bahkan kalau sampai disuruh ditukar antara yang dirinya sakit atau anaknya, mereka akan memilih untuk dirinya yang sakit, asal anaknya sembuh. Itu seorang ibu. Seorang ibu ketika dirinya sakit, kemudian melihat anaknya masih sehat, beliau akan berusaha untuk menyembuhkan dirinya demi anak-anak. Betapa kasih sayang itu sangat dipahami oleh Nabi. Ketika ada seorang anak yang menangis, beliau tidak tega untuk membiarkan ibunya menderita dan sedih dengan tangisan anak. Pun juga beliau adalah orang yang bahagia, senang melihat anak kecil senang. Makanya para sahabat itu kerap kali membawa anak-anak yang menjumpai Rasulullah SAW. Bahkan mereka bawa ke rumah Nabi, sebab anak-anak kecil bisa masuk sampai ke kamar Nabi. Karena mereka masih belum balik ketemu dengan Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Maka Nabi tidak mempermasalahkan, yang menunjukkan betapa kasih sayang beliau kepada anak kecil, kasih sayang kepada siapapun itu sangat luar biasa. Yang menunjukkan betapa luasnya agama, bahwa kita beragama ini dengan dasar nilai-nilai rahmat, nilai-nilai kemanusiaan. Kalau beragama melepaskan nilai-nilai kemanusiaan, beragama dengan sifat antagonis, sifat yang kejam. Ada orang sebelum khusyuk, sebelum belajar agama, dia humble, istilahnya orangnya luas, ketemu orang tersenyum, ngobrol dengan baik, sopan kepada sesama. Giliran ngaji, beragama, sudah mulai religius misalnya, tahu-tahu semakin dalam, semakin merasa paling benar,
yang lain salah. Nah, ini perlu dilihat bagaimana dia dalam melakukan agama. Orang yang religius itu, ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh rasa takut, penuh rasa ta'zim dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan hanya di saat dia melaksanakan ritual ibadah, akan tetapi di saat dirinya bermuamalah dengan sesama makhluk, dia menganggap makhluk Allah dengan pandangan kagum, penghormatan. Dia sadar bahwa yang memberi kehidupan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang memberikan umurnya adalah Allah. Allah sayang kepadanya. Kalau Allah adalah sayang kepadanya, kenapa kita tidak sayang kepada orang-orang yang sayang kepada Allah? Lebih layak Allah sudah memaafkan orang itu dengan segala kekurangan dan kemaksiatan, masih ada rezeki diberikan oleh Allah, kesempatan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita yang tidak ngasih apa-apa, yang tidak berbuat apa-apa untuk orang ini, kok malah kejam misalnya, galak misalnya, benci, apa kepada orang-orang tersebut? Sehingga agama kita adalah agama yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, menekankan nilai-nilai rahmat dan kasih sayang. Wa an Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla as-subh fa huwa fi dhimmatillah fala yahsabannahu Allah fi dhimmatihi shay'an fa innahu man yadkhulu min dhimmatihi shay'an yudrikuhu thumma yuhibbu ala wajhihi fi nar jahannam. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melakukan sholat subuh, yang dimaksud melakukan sholat subuh di sini adalah sholat subuh dengan cara berjamaah. Ai sholaha jama'atan fi waqtiha, melakukan sholat subuh dan dengan melakukan berjamaah. Adapun orang-orang yang melakukan sholat subuh, ya semua orang pasti sholat subuh, namanya dia muslim, pasti melakukan sholat subuh. Cuma kadang-kadang ada yang melakukan dengan sholat berjamaah, ada yang melakukannya sendirian. Makanya dimaksud di dalam hadis ini, man sholat subuh, man sholat subuh, siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang itu berada di dalam lindungan Allah, jaminan Allah. Fala yaqbalu Allahu min dhimmatihi bi syai', maka jangan sampai engkau merusak apa-apa yang telah dijamin oleh Allah. Jangan sampai Allah membalas. Jadi orang yang melakukan sholat subuh itu baru saat itu di hari itu. Sebab fa'innahu man yadluhu min dhimmatihi syai'in, sebab orang yang menuntut kepada Allah atas jaminan yang dijaminkan oleh Allah pasti akan diberikan oleh Allah. Thumma yaqumu ala wajhihi fi nar jahannam. Orang yang mengganggu mereka, orang-orang yang melakukan sholat kepada orang yang melakukan sholat subuh, maka nanti dia akan diyakubuh. Yakubuh itu artinya yulqi, akan dilemparkan oleh Allah
ala wajhihi fi nar jahannam, mukanya langsung dicelupkan ke dalam api neraka, naudzubillah wa iyyakum. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau pernah berkata, wa fihi ghayatut tahdhir min at-ta'arrud bi su'il liman sallas. Di dalam hadis ini peringatan untuk jangan sampai mengganggu, berbuat jelek dan buruk kepada orang yang melakukan sholat subuh. Wa anna fil ta'arrud lahu bisu'il ghayatul ihanati wal azab. Sebab orang yang mengganggu orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam kehinaan dan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini termasuk orang-orang yang menentang kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu menugaskan penguasanya yang bernama Hajjaj bin Yusuf untuk pergi ke Irak, dan dia ditugaskan untuk menjadi gubernur Irak. Ternyata terjadi pemberontakan. Ada seorang yang bernama Abdurrahman ibn al-Ahnaf. Dia memberontak, padahal tadinya termasuk orang dekatnya Hajjaj bin Yusuf dan menjadi panglima perang. Akhirnya memberontak karena menganggap terjadi ketidakadilan di dalam kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, yang dalam hal ini gubernurnya yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini orangnya galak, berani, dan tega. Siapa saja yang menentangnya dibunuh, nggak peduli itu ulama atau siapa saja. Bahkan Hajjaj bin Yusuf ini yang nantinya dapat membunuh Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ini putra daripada Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di masa kecilnya Abdullah bin Ja'far ini kalau ada di jalanan ketemu Nabi lagi naik onta, dinaikin oleh Nabi ke atas ontanya, keponakannya ini Abdullah bin Ja'far. Ketika di masa Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Ja'far ini memberontak, yang pada akhirnya setelah di masa Abdullah Hajjaj bin Yusuf diutus untuk membunuhnya, akhirnya menang dan Abdullah bin Ja'far terbunuh. Singkat ceritanya begitu. Ini Hajjaj benar-benar tega. Kemudian setelah berhasil digas, dikirim ke Irak. Di antara ulama yang menentang adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu ditangkap, tapi tidak langsung dibunuh. Setelah ditangkap, dieksekusinya besok. Dibiarkan di dalam penjara sholat sendirian, karena tidak ada teman untuk melakukan sholat berjamaah. Kata Hajjaj, kenapa tidak langsung dibunuh? Biarin dulu. Ya, hari ini pasti sholat berjamaah. Orang macam dia nggak mungkin mengganggu sholat berjamaah. Kalau saya bunuh seketika, pasti saya akan mendapatkan siksa langsung dari Allah, akan dibalas langsung. Sebab orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, dia akan berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya telah menantang Allah. Enggak, ini dijamin oleh Allah. Makanya yang rajin sholat subuh berjamaah, jangan sampai melakukan sholat subuh tidak dalam keadaan berjamaah, meskipun dengan keluarganya, meskipun dengan istrinya, dengan anaknya. Kalau misalnya tidak sempat ke masjid, pagi tidak, ya sholat dengan keluarga. Dari pentingnya sholat subuh berjamaah. Karena akan berbahaya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimu wa la yuslimu man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati wa man farraja 'an muslimin qurbatan farraja Allah 'anhu ila qurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Muslim itu satu sama lain itu bersaudara. Yang namanya bersaudara maka harus menyelesaikan segala permasalahannya dengan cara kekeluargaan. Manusia, orang namanya hidup, orang namanya punya keinginan, pasti berselisih, ada saja masalah. Tapi bila mana terjadi perselisihan, maka selesaikanlah dengan cara-cara layaknya sesama saudara. Enggak perlu berselisih sampai saling menuntut, saling masuk ke pengadilan. Orang kalau sudah masuk ke pengadilan, dikatakan yang kalah jadi abu, menang jadi arah. Jadi nggak ada untungnya. Apalagi di zaman sekarang. Makanya seorang muslim itu mesti memperkuat persaudaraan. Jangan sampai kata Nabi, la yadlimu wa la yuslimu. Jangan sampai menzaliminya. Aila yang muslimuna ya'umul. Jangan sampai mengambil hak-haknya, menzaliminya. Jangan sampai, berbahaya. Maka tanda-tandanya kiamat, akhir zaman, termasuk fitnah akhir zaman, manusia itu kerap kali berselisih, seringkali hidup, baik dalam skala keluarga, saudara dengan saudara, paman dengan keponakan, sepupu dengan sepupu. Ya Allah, berselisih, mertua dengan menantu. Ini skala yang paling kecil. Padahal semestinya hal itu tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini umat Islam salah satu tujuannya agar kunu ibadallahi ikhwana, menjadi bersaudara satu sama lain. Nabi ini kalau melihat perselisihan di dalam sebuah keluarga misalnya, beliau adalah pertama kali yang menutup celah, jangan sampai berlarut-larut. Jadi bila mana pada suatu saat Nabi datang mengunjungi putrinya Fatimah. Bulan ini adalah bulan di mana Sayyidah Fatimah dilahirkan pada Rabiul Awwal. Datang Nabi menemui Sayyidah Fatimah. Ternyata Sayyidina Ali tidak ada. Beliau bertanya, "Aina ibnu ammi?" Di mana sepupumu itu? Ya Rasulullah, ngambek. Dia ngambek keluar sehingga pagi ini atau siang ini biasanya Sayyidina Ali itu siang istirahat itu tidur siang, itu pasti beliau lakukan karena termasuk sunnah biar malamnya tidak capek dan bisa punya kesempatan untuk qiyamul lail. Kata Nabi, akhirnya beliau bertanya, kemana? Dia keluar ngambek karena mungkin ada kata-kata yang menyinggungnya. Beliau tidak marah kepada sang putri karena memang lumrah. Manusia berselisih itu adalah sesuatu yang lumrah, apalagi dalam rumah tangga, suatu hal yang biasa. Tapi membiarkan lalu sesuatu yang kecil menjadi besar, itu yang bujuk rayu syaitan, itu tipu daya syaitan. Maka beliau tersenyum dan mengatakan, dan beliau keluar mencari Sayyidina Ali dan nanya kepada orang, di mana Ali? Lihat Ali. Beliau semua saya lihat tadi ke arah masjid itu. Akhirnya beliau datang ke masjid. Ternyata Sayyidina Ali itu tidur di masjid. Dan masjid saya itu belum ada bumi, belum ada karpet, belum ada seperti sekarang, masih beliau tidur di
masjid tiduran, nggak ada tempat lain. Nabi melihatnya, langsung beliau membersihkan, membangunkan Sayyidina Ali dan membersihkan bekas-bekas debu yang menempel kepada beliau. Seraya mengatakan, "Kun ya Aba Turab." Maknanya Turab ini debu. Bangun, wahai Abu Turab, orang yang banyak debu. Itu Sayyidina Ali paling bangga, paling senang kalau ada orang memanggil kepada beliau dengan sebutan Abu Turab, ya Abu Turab, sejak saat itu. Sebab beliau ingat bagaimana kasih sayang Nabi mertuanya dalam hal ini. Ketika sangat menghargai, seolah-olah dengan perilaku Sayyidina Ali itu, dengan kebaikan Sayyidina Ali, dengan perilaku Nabi Muhammad, seolah-olah beliau ingin minta maaf atas nama putrinya. Beliau tidak menyalahkan sang putri. Beliau juga tidak marah-marah, tidak kepada Sayyidina Ali, tidak pula kepada Sayyidah Fatimah. Beliau memperlakukan Sayyidina Ali dengan nanya, Ali, kenapa? Mana debu-debunya dibersihkan oleh Nabi? Beliau yang membersihkan. Ya Rasulullah, kok tidur di sini? Beliau bilang, ayo kita pulang. Dibawanya dituntutnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa pulang di sana, kembali ke rumah. Tidak membiarkan perselisihan semakin membesar. Tidak membiarkan pertikaian semakin menjadi-jadi, tidak. Tapi beliau jadikan masalah itu seperti tertutup. Ini dalam skala kecil, dalam skala keluarga, apalagi dalam hal-hal yang besar. Maka ketika orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin itu sempat berselisih sampai saling mungkin satu sama lain, sampai terus pedang, ya Ansor, ya Muhajirin. Nabi keluar menemui mereka dan beliau mengatakan, ayyadiyatun ba'dal Islam wa ana baina adhurikum. Apakah masih akan terjadi sifat-sifat jahiliyah itu kembali, pertikaian dan perselisihan, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Maka turun firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu ayat turun. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah jadilah engkau orang kalian, orang-orang yang saling bersaudara satu sama lain. Yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu menekankan jangan sampai ada saling gugat, ada saling membolimi satu sama lain. Dan kalaupun kita harus menuntut hak, ada kesalahan terhadap orang lain. Pernah suatu saat Nabi itu berjalan bersama Sayyidina Umar. Tahu-tahu ada Malik bin Sinan, tokoh Yahudi, datang dan menarik syal Nabi. Beliau pakai syal, tidak pakai baju, cuma pakai syal, dijadikan selimut. Ditarikkan sehingga membuat beliau luka. Ada goresan merah. Sayyidina Umar melihat Nabi melakukan seperti itu, dia langsung menghunus pedang, mau membunuh orang. Ditahan oleh Nabi. Ya Umar, saya dan dia tidak butuh ini, bukan pedang yang saya butuhkan dari orang seperti ini. Orang itu bilang kepada Nabi, wahai Muhammad, bayar hutangmu, dasar kalian Bani Hashim adalah orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Padahal hutangnya itu jatuh temponya masih 3 hari lagi, masih kurang 3 hari, tapi udah ditahan. Sayyidina Umar marah, ingin membunuhnya. Kata Nabi, jangan. Umar, perintahkan saya atau perintahkan dia untuk menuntut haknya dengan baik, dan perintahkan saya untuk melakukan kewajiban dengan baik. Jadi kalau ada terjadi menuntut, terjadi sesuatu kejanggalan di dalam urusan hak apapun itu bentuknya, maka
Lakukan dengan baik. Itu anjuran Rasulullah SAW. Lakukan penuntutan hak dengan baik dan lakukan memenuhi kewajiban dengan baik. Itu yang diajarkan kalau kita ingin melakukan dan melaksanakan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bicarakan baik-baik. Ini zaman kita sekarang ini, ya Allah, bagaimana kita diobok-obok agar umat Islam ini tercerai-berai, terpisah, dibikin berkelahi, ulama dengan ulama, ustaz dengan ustaz, tokoh dengan tokoh, ingin dipisahkan antara umat dengan para ulama ini. Kepercayaan kaum muslimin kepada para pemimpinnya, kepada ulamanya didegradasi, dirusak, sehingga dipertontonkan hal-hal yang tidak baik, sehingga umat Islam semakin tidak percaya terhadap para pemimpinnya, terhadap para ulamanya. Dan ini tujuan utama, biar umat Islam tidak memiliki kekuatan. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Janganlah kalian berselisih, sebab kalau kalian berselisih, kekuatan kalian hilang dan kalian akan fatafshalu, kalian akan gagal. Tidak ada yang diinginkan kalau tidak berselisih. Selesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai ada terjadi kezaliman antar sesama. Dan jangan khawatir, kita ini punya Allah. Segala bentuk kezaliman yang misalnya kita tidak sanggup untuk menghilangkan kezaliman, Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang zalim. Pasti akan cepat ataupun lambat Allah Subhanahu wa taala tetap memiliki kuasa. Kalau kita harus menuntut seperti itu, bagaimana? La yadlimu wa la yuslimu. Apa maksudnya wa la yuslimu? La yadlimu bila ahli. Jangan kau serahkan kepada musuh-musuh. Siapa musuh-musuh kita? Iblis dan syaitan. Ingatkan kalau salah. Jangan membiarkan syaitan tumbuh di tengah-tengah kita dan mengadu domba kita. Karena memang tugas syaitan ini adalah mengadu domba. Kemana-mana tugasnya adalah mengadu domba, membisikin. Makanya kita disunahkan untuk membaca setiap pagi dan sore, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan orang-orang yang membisik, yang begitu kadang nampak, kadang tidak nampak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang merusak, yang menggoda dada manusia, diprovokasi, dibikin ribut satu sama lain. Dari siapa mereka? Kelompok mana mereka? Dengan jinnati wan nas, dari bangsa jin ataupun manusia, dari dalam kelompok. Kadang-kadang kita nggak sadar mengikuti kemauan syaitan yang tujuannya bikin tahrish, membuat kegagalan, membuat keributan. Ini yang mesti kita hindari bersama. Di zaman kita sekarang ini, kata Nabi, min husni islami nabi tabuhu malaya, termasuk kesempurnaan keimanan dan Islam seseorang meninggalkan hal yang bukan urusan. Kalau bukan urusan kita, tak perlu kita kepo, urusan politik, sosial, padahal tugas kita masih banyak. Kita masih belum banyak pahala, nggak banyak ibadah, nggak banyak ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita berpegang teguh kepada hadis ini, fokus dengan tugas-tugas kita, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di sini, maka fi hajati kana Allah fi hajati.
Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka dia akan dibantu oleh Allah. Ada orang yang butuh pertolongan, butuh perhatian, maka akan dibantu. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, bantu kebutuhan orang lain. Wa man faraja an muslimin kurbatan, siapa yang membahagiakan, mengeluarkan, memberikan solusi yang baik. Orang punya hutang dibayari, orang punya keperluan dibayari. Fardallahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah, maka nanti di hari kiamat kesedihan, kesusahannya, problemnya akan dibahagiakan, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita untuk nanti agar Allah tidak membuat kita bingung di hari kiamat dengan cara memberikan bantuan kepada orang. Bukan malah bikin ribut. Berarti sebaliknya, orang yang akan dibikin ribut nanti di hari kiamat oleh Allah adalah mereka yang membuat ribut sesama muslim, yang membuat pusing orang, baik itu tetangga, teman kerja, Allah dibikin ribut. Kadang-kala bikin begitu. Padahal kata orang yang pasti masuk surga. Siapa itu? Siapa yang masuk surga? Kullu sahdin layyin qaribin minan nas, adalah setiap orang yang gampang, yang enak, yang cair, yang care, yang suka membantu orang, yang dekat dengan sesama, yang gak sok-sokan. Itu orang yang pasti masuk surga, penduduk surga katanya. Bukan mereka yang banyak ibadah tapi galak, banyak kebaikan tapi sombong. Bukan itu. Tapi itu sendiri. Makanya Nabi itu ya. Artinya Nabi itu di kalangan sahabat kayaknya orang biasa. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Gak ada protokoler, gak ada musuh, gampang banget. Sampai kadang-kadang ada yang benci kepada Nabi, ada yang sembarangan kepada Nabi, karena dianggap biasa. Beliau tidak mengistimewahkan dirinya sama sekali. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga kadang-kadang sahabat yang harus kasih tahu untuk beradab kepada Nabi. Nah, waman satara musliman satara Allah yawmal qiyamah. Dan siapa yang menutup aib sesama, maka akan ditutup aibnya nanti di hari kiamat. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini, bisa kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.